Kita akan bedah ya teman-teman cara YouTuber pemula di tahun 2025 ya menghadapi untuk tantangan ketika kita berkarir di platform dari YouTube ya. Ya mungkin untuk yang pertama adalah ketika kita sudah memulai nih, biasanya di tengah-tengah itu ada kemalasan, ada rasa capek, ada rasa malas upload. Nah biasanya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi apa sih yang harus kita tanamkan pada diri kita ya agar teman-teman ini bisa selalu konsisten untuk di YouTube ya. Salah satu yang pertama ya agar teman-teman ini nggak merasa kecewa untuk di YouTube ini, saya sarankan jangan berpikir penghasilan terlebih dahulu. Jadi teman-teman ini jangan nih berfokus pada penghasilan terlebih dahulu. Ya berfokuslah pada niche konten teman-teman, kemudian bikin konten yang bagus, dan selanjutnya yang ketiga adalah fokus pada satu topik ya. Jadi sistem rekomendasi di YouTube ini akan merekomendasikan untuk video teman-teman, akan lebih mudah untuk merekomendasikan video teman-teman ke video-video yang lain yang setopik teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saran saya di YouTube ini jangan kita berpikir ke penghasilan terlebih dahulu. Jadi kita ketika kita mulai malas nih, kita mulai malas upload ya, teman-teman harus berpikir nih, teman-teman harus punya tujuan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan tujuan kita ya menjadi konten kreator YouTube ini ya pengen kita ngerasa punya kerjaan sendiri ya, kita kerja nggak ada yang ngatur, misalkan seperti itu ya, kita pengen kerja dari rumah ya, itu cocok banget untuk di YouTube. Bahkan kalau saya bilang di YouTube ini ya tanpa perlu modal ya, cukup modal kuota itu wajar karena memang kuota ini kan kebutuhan sehari-hari ya. Saya rasa sudah seperti itu. Jadi masih masuk akal ya buat teman-teman semua. Jadi di sini tuh ya kalau menghadapi tantangan nih untuk ketika kita mulai di channel YouTube ya mungkin tantangannya malas, bosen, capek ya itu pasti teman-teman. Tapi nanti kalau teman-teman sudah berhasil ya insya Allah teman-teman akan lebih semangat lagi. Jadi kalau pribadi saya sendiri ketika saya ngerasa seperti itu, apa yang yang saya ambil adalah saya sering menonton sebuah video-video motivasi ya, motivasi hidup, motivasi diri. Nah itu yang sering saya tanamkan di diri saya. Jadi sehingga ketika saya lagi malas nih, saya lihat motivasi, saya bisa semangat lagi. Nah jadi seperti itu. Nah di sini itu saya akan buktikan kepada teman-teman ya. Jadi di sini kita langsung masuk di aplikasi dari YouTube Studio seperti ini, dan di sini teman-teman bisa cek ya. Oke, sebagai pembuktian ada salah satu channel saya juga yang lagi naik ya teman-teman. Jadi prinsip saya yang penting saya konsisten terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan langsung bukti kepada teman-teman. Jadi bukan hanya edukasi semata, kita langsung bukti juga, langsung membuktikan kepada teman-teman ya agar teman-teman juga bisa semangat lagi. Nah di sini saya langsung masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Saya sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 824.000 penayangan, dan di sini tuh hanya dalam jangka beberapa hari saja. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Dan untuk subscribernya di sini untuk jam tayangnya sudah mencapai 7.700 ya teman. Nah untuk jam tayangnya sudah mencapai sekitar 7.700 teman-teman. Nah untuk subscribernya sudah mencapai 30.000 subscriber. Dan alhamdulillah untuk keseluruhan dari channel ini itu sudah tembus kurang lebih sekitar 107.000 subscriber ya, hanya dalam beberapa bulan saja. Jadi ini merupakan channel terbaru saya yang juga baru saya kembangkan. Nah jadi tantangan buat teman-teman nih ya, yang misalkan ketika memulai di YouTube nih, misalkan videonya sepi, itu tetap fokus konsisten, jangan berhenti untuk upload teman-teman. Saya juga untuk upload video ini di channel ini yang baru ini ya, yang baru kita buka di sini dalam 1 bulan. Di sini ya ada kurang lebih sekitar 30.000 subscriber, dan untuk total keseluruhan sudah mendapatkan 107.000 subscriber ya. Jadi di sini juga saya konsisten teman-teman. Jadi yang terpenting adalah di sini tuh saya fokuskan pada upload terlebih dahulu. Jadi saya upload, kemudian ya saya lihat lagi, yang penting saya satu harinya itu harus ada upload di channel saya ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini pertumbuhannya sudah mulai naik ya, walaupun ada penurunan karena di sini ya dari sistem sendiri ya, mungkin ya dari video juga teman-teman, dari persaingan, tapi nggak masalah teman-teman ya. Dan di sini saya sudah berhasil mendapatkan kurang lebih 100.000 subscriber hanya dalam beberapa bulan. Itu kalau pribadi saya sendiri ya sudah alhamdulillah ya. Jadi tinggal kita kembangkan lagi untuk kedepannya. Jadi salah satu buat teman-teman semua untuk mengatasi buat teman-teman nih yang terkadang terkendala malas, capek ya, ini sebagai motivasi saja agar teman-teman lebih semangat. Yang terpenting kita upload, fokus pada satu niche konten, maka ya video kita nantinya itu pasti akan naik ya, dan juga mendapatkan rekomendasi
Nah, untuk masalah algoritma sendiri itu tergantung dari video kita. Jika video kita banyak yang komen, banyak yang like, ya maka otomatis untuk algoritma dari YouTube ya ataupun ya algoritma dari YouTube ini tetap akan mengebus ataupun menayangkan lebih banyak video kita di beranda dari YouTube ketika memang video kita ini yang pertama banyak komentarnya, kemudian banyak yang like. Nah, jadi sebenarnya algoritma ini menentukan, yaitu ditentukan dari banyaknya orang yang berkomentar di video teman-teman. Nah, jadi seperti itu, semakin banyak orang berkomentar di video teman-teman, maka algoritma akan menyukai untuk video teman-teman. Dan juga ketika video teman-teman itu tidak di-skip, artinya rata-rata penonton ini menonton sampai akhir, misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti sistem rekomendasi sendiri itu akan merekomendasikan ya ataupun memunculkan video kita di bagian dari beranda di YouTube sehingga mudah ditemukan oleh pengguna-pengguna baru yang ada di YouTube ya. Jadi sistem kerjanya sebenarnya cukup simpel ya. Jadi strategi teman-teman, makanya kita nggak heran ya strategi yang lain juga ya biasanya mengarahkan seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman untuk menghadapi hal-hal yang kemalasan, kemudian juga rasa capek, nah itu kita harus ingat kembali nih, apa sih tujuan kita? Misalkan kita pengen kerja dari rumah, kemudian kita misalkan nih kita pengen bahagiaan orang tua nih, kita punya penghasilan sendiri, punya penghasilan tambahan, nah itu malah kan bisa menjadi motivasi diri juga ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, tips ya buat teman-teman yang baru mulai di channel YouTube di tahun 2025 ini. Pastikan mulai saja terlebih dahulu, pastikan menyesuaikan dengan keahlian dari teman-teman. Kalau sukanya tutorial nggak masalah, teman-teman bisa pakai trik ATM, lihat dulu channel yang lainnya. Kalau channel yang lainnya oh seperti itu, kita bisa ATM dengan gaya kita sendiri, dengan teknik kita sendiri ya, kita tinggal mengikuti saja untuk caranya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa menjadi referensi kepada teman-teman semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.